Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, hari ini saya akan membahas tentang kenapa sih kok ada orang yang dia itu sudah berjualan 1 tahun 2 tahun itu sebenarnya dia ini laris sekali. Pokoknya dia itu jualannya itu setiap harinya itu laris, tapi kok tiba-tiba dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun bahkan 5 tahun atau lebih ya, itu tiba-tiba kok sepi. Kenapa? Nah, ini ada penyebabnya teman-teman. Kalian harus mengetahui kenapa kok bisa sepi, tiba-tiba kok bisa sepi. Nggak seperti yang dulu ramai sekali, banyak pembeli yang masuk keluar untuk membeli di dagangannya tersebut. Tapi kenapa kok tiba-tiba kok pembelinya sudah jarang, bahkan sudah di bawah 50% dari sebelumnya? Jadi ini penyebabnya ada 3 sesuai pengalaman saya dan sesuai apa yang saya amati dan sesuai apa yang saya survei di lingkungan saya teman-teman. Yang pertama dari segi kualitas. Dari segi kualitas itu biasanya kalau orang jualannya itu seperti makanan itu kualitas rasanya biasanya berkurang, tapi tanpa mereka sadari. Jadi kualitas rasa itu sangat menentukan segalanya teman-teman. Kita jualan bertahun-tahun harus bisa konsisten rasa, jangan sampai merubah rasa. Kalau itu jualan makanan, misalnya kita jualan bakso, kadang orang kalau jualan bakso ada yang naik, misal dagingnya naik, tepungnya naik, akhirnya mereka itu mengurangi tepung atau mengurangi dagingnya tanpa mencoba rasanya, mencicipi rasanya dulu. Jadi asal dikurangi dagingnya, asal dikurangi bahan yang telah naik tersebut, akhirnya yang terjadi rasa sudah berkurang. Orang-orang yang sering membeli di tempat tersebut, yang sudah sering membeli di tempat tersebut, ya selalu pasti akan merasakan. Lidah mereka tidak akan berbohong, karena rasa itu tidak pernah berbohong, kan seperti itu mutunya teman-teman. Jadi kualitas rasa ini harus selalu dipertahankan. Ini banyak para pedagang ini tidak menyadari rasanya ini dikurangi, bahannya dikurangi, tapi nggak mau mencicipi rasanya apakah sama dari yang sebelumnya. Itu banyak sekali para pedagang itu yang seperti itu, banyak sekali teman-teman. Itu kalau jualan seperti kayak bakso ya, makanan ya. Ada juga yang jualannya seperti kayak misal barang elektronik. Dia itu sebelumnya itu dari awal jualan dia itu sudah menjual yang original. Nah, misalnya seperti itu. Atau menjual merek misal merek Maspion ya, misal merek Maspion. Dia itu selalu menjual merek Maspion dari tahun ke tahun. Tapi tiba-tiba dia itu menjual merek lain selain Maspion, karena dia ada penawaran dari sales, mungkin seperti itu ya, ada penawaran dari sales atau distributornya, yaitu penawaran merek lain, tapi katanya itu kualitasnya sama dengan Maspion. Tapi yang merasakan bahkan para pelanggan kita, yang merasakan orang-orang yang sering membeli di tempat kita. Tapi kita itu tidak mau mencoba kualitasnya, apakah benar-benar sama dengan merek Maspion, seperti itu. Ini banyak para penjual pedagang yang seperti ini teman-teman. Egois, dia tidak melakukan atau merasakan sendiri, tidak mau melakukan survei atau merasakan sendiri apakah benar ini benar-benar dijamin kualitasnya sama dengan merek yang sebelumnya. Jadi dia percaya saja sama omongan para sales atau distributornya. Padahal kalau orang sering membeli tempat kita dengan merek yang
ini dia dikasih merek lain meskipun harganya sama, bahkan yang lebih tinggi harganya, itu belum tentu bisa membuat puas para pelanggan, belum tentu teman-teman. Jadi harus diperhatikan seperti semacam ini namanya kualitas. Jadi yang pertama itu orang tiba-tiba jualannya itu sepi, itu karena kualitasnya yang berkurang, kualitasnya yang tidak sama, atau kualitasnya yang berbeda dari sebelumnya. Ini tolong diperhatikan. Yang kedua adalah dari segi harga naik. Nah, ini tolong diperhatikan. Yang kedua adalah harganya naik, tetapi tidak ada gebrakan, tidak ada strategi yang membuat mereka itu kalau dalam bahasa yang kasar itu jantungan. Misalnya begini, harganya naik, tiba-tiba naik, dia mundur, sudah nggak mau membeli lagi karena belum dicoba, sudah tahu harganya itu ditulisin naik. Wah, tiba-tiba harganya naik segini, dia mundur teman-teman. Nah, ini nggak ada gebrakan, nggak ada strategi khusus. Seorang pedagang ini asal saja menaikkan harga. Jadi kita itu boleh menaikkan harga, tapi harus ada strategi ataupun syarat-syarat tertentu. Saya sudah bahas cara menaikkan harga ya teman-teman, bisa dilihat di video saya. Jadi yang kedua ini kita secara spontan atau secara tiba-tiba tanpa ada strategi khusus kita langsung menaikkan harga, apalagi harga langsung dicantumkan harga naik segini. Mereka yang fanatik harga pasti tidak akan mencoba apa yang kita jual, apalagi para pelanggan yang sudah sangat setia dengan harga segitu, tiba-tiba kita menaikkan, ya mereka langsung saja berpaling ke yang lain. Kalau kita membuat strategi dengan ditulisi harga naik, tapi harga naik ada ini ada itu, pasti mereka akan berpikir 2 kali lipat, bahkan mereka akan penasaran dengan strategi kita. Jadi itu penyebab yang kedua adalah harga tiba-tiba naik tanpa ada strategi atau gebrakan yang membuat penjualan itu sepi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kenapa sih kok jualan itu tiba-tiba sepi sudah bertahun-tahun. Ini yang harus diperhatikan juga, penting sekali. Kenapa? Karena ada pesaing kita yang lebih kompeten, lebih lebih, kalau makanan itu lebih enak, lebih murah. Kalau kita jualan barang elektronik, dia lebih murah dan lebih berkualitas, bahkan lebih murah tapi merek sama. Ini yang berbahaya. Nah, ini harus diperhatikan. Kita oleh karena itu ya, menjadi seorang pengusaha, pedagang yang sukses, itu kita harus selalu upgrade setiap hari dan upgrade setiap tahunnya. Apa kemauan konsumen, apa kemauan pembeli. Upgrade sebuah kualitas yang kita jual juga. Jadi kita jualan makanan, jualan bakso seperti itu ya, jualan es, kita harus setiap tahunnya itu kalau lebih bagusnya itu setiap bulannya, jangan setiap tahun, setiap bulannya kita harus survei di lingkungan sekitar kita. Kita harus survei di lingkungan sekitar kita. Ada orang jualan apa saja yang baru, ada orang jualan apa saja yang memiliki varian terbaru juga. Kita lihat sekeliling, kalau nggak ada ya santai kita. Ini memang tugas seorang pengusaha seperti itu, selalu berpikir terus, berpikir maju ke depan. Jangan berhenti di situ saja teman-teman. Jadi ini memang resikonya seorang pengusaha teman-teman. Jadi kalian jangan merasa gimana ya, aduh memang berat jadi seorang pengusaha. Ya memang berat, tapi kalau kita memiliki strategi dan pemikiran yang sangat maju ke depan, ya pasti kita akan merasa nyaman dan merasa senang melakukan pekerjaan ini, melakukan suatu usaha yang
bersaing secara sehat lah, istilahnya seperti itu. Jadi kita tetap harus bersaing secara sehat kepada semua para wirausaha yang ada di lingkungan kita, itu bersaing secara sehat. Jangan saling menjatuhkan. Misalnya harganya murah, lebih enak, gak apa, kita harganya tetap, tapi rasa kita tambahin atau kita cari varian yang terbaru agar menarik para pelanggan yang lain. Atau kita kasih misalnya kayak misal kita jualan bakso tadi ya, bakso satu mangkoknya kita itu menjualnya 10.000. Rasa kita sudah terjamin enak, misal gitu ya. Tapi ada pesaing kita, dia menjualnya itu bisa 8.000. Rasanya 11-12 dengan bakso kita, misal seperti itu. Jadi kita kalah dari segi harga. Dan mereka, para pelanggan kita, sudah mencoba ke bakso tersebut, sudah berbondong-bondong ke sana. Jadi kita dagangannya sepi. Apa yang kita lakukan? Kita harus memiliki strategi strategi membuat bakso itu sedemikian rupa lain dari yang lain dari yang sebelumnya. Misalnya seperti ini, kita biasanya kan 10.000 misalnya ya, kita 10.000 itu ini contoh saja ya dalam pemikiranku spontan saja ini. Misal bakso kita itu harganya 10.000, dapat 5 pentol kecil, sama tahu 1, sumai 1, misal seperti itu harga 10.000 ya. Sana 8.000 itu juga seperti itu, pentolnya kecil-kecil, tahunya 1, bahkan sumainya juga kecil. Dia agak mirip seperti satu porsi bakso kita. Nggak apa-apa, kita coba kasih gebrakan, kita 10.000 sana 8.000, tapi kita 10.000 kita langsung tulis ke banner 10.000 kita kasih bakso jumbo 1, tapi kita mengurangi pentol kecil tersebut. Pentolnya biasanya kan tadi 5, kita kasih 2 pentol kecil dan bakso jumbo 1. Mungkin kita sudah tidak ada somainya, mungkin seperti itu ya, kita kasih tahu 1, atau kita bisa tambahkan tahu lagi 1. Bagaimana caranya biar tahu kan biasanya kan murah, dia kan nggak pakai daging. Yang paling mahal kan biasanya ada di somai sama di pentol. Jadi kita akal lah bagaimana demikian rupa biar bisa menghasilkan bakso jumbo yang menarik para pelanggan. Begitu teman-teman. Jadi nanti di bannernya dibuatkan promosi harga 10.000 sudah dapat jumbo dan pentol daging sapi, misal seperti itu kan. Kita menjualnya tetap ada pentol kecilnya yang rasanya enak, tapi yang jumbo itu ya nggak seenak pentol yang kecil. Tapi kita kemas, kita buatkan adonan khusus pentol buat jumbo tersebut yang yang rasanya ya tidak terlalu enak banget dan juga tidak terlalu di bawah standar banget. Jadi ya mendekati standar lah. Mungkin mereka para konsumen pasti akan tertarik pada bakso kita. Ya seperti itu lah. Itu gambaran saya. Itu gambaran sedikit saya. Mungkin kalian punya strategi khusus yang lainnya untuk bersaing secara sehat pada para pedagang yang lain, pada para pengusaha yang lain. Jadi seperti itu teman-teman, penyebab kenapa kok dagangan tiba-tiba sepi padahal rame sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun kok ada yang tiba-tiba sepi. Tapi faktor utama yang pertama adalah yang nomor 1 tadi teman-teman, itu harus diperhatikan, faktor kualitas rasa atau kualitas merek, kualitas barang yang kita jual. Ini tolong diperhatikan, banyak yang tidak menyadari karena ini. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.